selamat datang di podcast UNIVPE Indonesia Berani Bicara. Namaku Jamila Tusadia, biasa dikenal Bidan Bila, seorang ibu dan juga UNIVPE Champion yang kali ini dalam memperingati Hari Bidan Internasional kita akan ngobrolin sesuatu yang dekat banget sama bidan dan ibu, yaitu kesehatan ibu. Dan aku kali ini akan ditemani oleh seorang narasumber yang luar biasa, seorang ibu, seorang perempuan yang sangat inspiring buat aku, yaitu Kak Kimberly Lider. Halo Kak Halo Kim, semuanya. apa kabar? Baik, thank you so much for having me hari ini ya. Aduh, kita yang thank you banget ya udah mau diundang di podcast ini. Karena sebenarnya Kak Kim juga kalau nggak salah udah ada seorang anak yang luar biasa lucu ya. Kalau boleh tahu usianya berapa aja tuh Kak Kim? Yang pertama 6 tahun, yang kedua 5 tahun. Oke, 1 tahun, jadi tumbuhnya akan bareng-bareng nih. Iya benar. Iya, hampir kembar mereka. Hampir sebenarnya. kembar. Iya, Iya, dan itu sepasang ya, laki-laki perempuan. betul. Laki-laki dan perempuan. Nah, kita tahu ya kayak Kak Kim kalau waktu hamil itu sebenarnya proses yang luar biasa, tapi memang butuh dukungan banget. Karena pengalaman aku pribadi waktu hamil tuh walaupun jadi bidan, kayak kadang-kadang ada semua ilmu yang lupa gitu. Kita Apalagi kita yang bukan bidan, apalagi kita yang sedang melahirkan bukan bidan, baru mungkin ada yang udah pernah belajar. Kayak aku sebelum melahirkan itu kan aku I took like classes sama suami aku supaya lebih ngerti gitu loh nanti melahirkan tuh seperti apa, ngedennya kayak gimana, apa segala macam, terus ngurusin baby pertama kali itu kayak gimana gitu kan. Dan itu semuanya kayak buang semuanya. Saat melahirkan tidak ada yang dipikirin lagi, udah cuman kayak sakit gitu. ya, lepaskan itu ya setelah kita berikhtiar, bener ya. Ini tapi menarik ya. Makanya kenapa kita butuh suami kita di situ, karena hopefully ya mereka otaknya lebih ada saat itu dan mereka yang bisa nge-guide kita. Jadi Betul. kadang-kadang aku bingung gitu loh. Kadang ada mungkin kalau lagi sesar kali ya, suaminya nggak boleh masuk gitu. Itu aku benar-benar nggak ngerti banget itu. Bener ya, bener sih. Karena sebenarnya dukungan ini penting banget, Penting gak banget cuma sih. suami, bahkan nakesnya bidan pun juga ternyata perlu banget dampingin ya Kak Kim. Iya. Nah sebenarnya kalau boleh tahu nih pengalaman Kak Kim mengenai merencanakan kehamilan, sampai hamil, sampai pada saat persalinan dan nyusuin tuh boleh tahu nggak perjalanan kehamilannya gimana mungkin? Kalau rencana tidak direncanakan. Semua kayak sedikasihnya Allah aja gitu. Itu apalagi yang pertama ya. Terus perjalanan hamilnya kayak gimana ya? Kita pokoknya planningnya ya udah mau lahiran di Inggris buat anak yang pertama. Terus di sana pun kita cuman akhirnya aku dan suami doang, nggak ada keluarga, apalagi orang tua aku tidak ada di situ. Tadinya tuh kita nyari-nyari yang dekat sama my grandparents di sana dan emang satu kota, tapi ternyata pada saat aku ke sana mereka lagi ke Perancis berapa bulan. Jadi benar-benar nggak ketemu sama sekali gitu. Tapi ya udahlah, it's okay gitu. Kalau yang kedua benar-benar tidak di planning sama sekali, yang dikira aku KB natural, Nyusuin jadi KB. menyusui, dikira itu KB natural, ternyata tidak. Tiba-tiba aku anak pertama umur 3 bulan, terus aku hamil lagi. Shock dong ya. Iya. Terus udah gitu COVID pula. Jadi bayi COVID lah dia. Terus aku pun kita akhirnya memutuskan untuk lahiran di bidan di Lembang. Kenapa dua-duanya jauh dari Jakarta, dari rumah gitu, dari keluarga? Karena emang aku tipe orang yang pada saat this intimate moment of giving birth, aku maunya ya udah sama suami aja. Aku nggak mau keluarga aku datengin, temen-temen, terus even my parents kayak stay away from me semuanya. Kayak ini
saat gua semua orang beda-beda ya Iya, iya. rasanya. Cuman I'm that type of person aja sih yang benar-benar maunya ya udah sama suami aja gitu. Menarik ya. Sebenarnya ini tuh ngaruh banget sama hormon sih Kak Kim. Iya, Jadi iya ya. ya, karena Benar. kalau kita ngerasa privasi dijaga, memilih sesuai dengan keinginan kita waktu lahiran Iya. tuh hormon lahiran lebih bagus ya, hormon oksitosin. Karena aku pernah juga punya pasien yang traumanya bukan karena sakit bersalin ya, tapi karena ngerasa nggak punya privacy. Jadi dia waktu lahiran Iya ya. ditontonin sama mertua, ada ipar, Aduh, itu kakak gak enak ipar. banget. Itu gak enak banget sih. Aku kayak kebayang gitu. Like I have no problems with my mertua at all. Kayak kita relationshipnya sampai sekarang pun masih baik sekali. Cuman aku ngerasa kayak kalau punya mertua nih siapapun itu, mau baik ataupun yang tidak, apalagi yang nggak enak ya relationshipnya. Ngapain Iya, iya. lu ada di sini Iya, gitu iya. loh, stay away gitu. Dan seharusnya itu menjadi keputusan kita Yes. yang melahirkan. Itu keputusan kita siapa yang ada di ruang bersalin. Yes, nah ini yang buat nonton ya teman-teman, bapak-bapak, mungkin ini tips yang bisa Emak-emak, dipakai. mertua, Ya kita tanya dulu berkenan apa enggak gitu bener, ya. Nah, bener. untuk kehamilan dan melahirkannya kan Kak Kim tuh dua-duanya sama bidan ya. Ya, Aku mau tahu sebenarnya perannya bidan dalam pendampingan ini tuh yang Kak Kim rasain seperti apa dari mulai perencanakan, hamil, melahirkan gitu. Mungkin antara UK sama Indonesia beda atau ternyata sama gitu. di sana itu bener-bener di handle full sama bidan. Jadi dari kita datang ke dokternya, kita ketemu dengan bidannya di situ. Nama bidannya itu aku ingat banget, Libby namanya. So sweet, Libby ya. ini dia umurnya mungkin udah 60-an lah ya. She was such a sweet person and helpful sekali. Dan akhirnya dia tiap berapa lama, mungkin kayak seminggu sekali kali ya, dia datang ke Airbnb aku. Kita kan di sana tinggalnya di Airbnb nih. Dia datang ke flat kita untuk ngecek situasi rumah kita seperti apa. Nanti bayinya lahir itu kamarnya di mana, Oke. tidurnya sebelah mana, apakah temperature-nya kepanasan atau kedinginan, apakah di rumah itu ada yang merokok atau tidak. Penting banget. Itu semuanya dicek. Terus sampai ke kayak kalau misalkan bayinya akan tumbuh besar di situ, soket-soket di dinding tuh harus ditutup lah segala macam. Dia kasih input-input seperti itu. Terus pokoknya semuanya dia bener-bener detail sekali gitu. Dan selalu Libby yang datang untuk ngecek. Menarik ya. Ini Iya. artinya continuity, benar-benar terus-terusan dengan orang yang sama. Iya. Itu bikin kaki merasa aman dan nyaman. Dan setelah lahiran pun dia juga yang datang. Oke. Dia yang ngecek apakah perutnya udah kembali lagi diastasi seperti seleksinya. sebelumnya. Ya, terus ngecek babynya juga, ngecek semua situasi di rumah aman. Dia sampai ngecek juga apakah ada yang KDRT di sini. Wow. Itu semua kayak semua detail. apakah semua aman Dengan di rumah? bertanya. Dengan bertanya, tidak ada suami di situ, apakah semua oke gitu. Iya, semua oke gitu lah pokoknya. Wow, holistik banget. Iya. Banget dan berkualitas ya layanannya ya. Benar-benar, iya. Tapi pada saat lahirannya beda midwife-nya beda yang handle. Tapi benar-benar selama aku di Inggris itu aku nggak pernah ketemu sama dokter sama sekali. Benar-benar sama sekali. USG Iya. ketemunya sama dokter nggak? Enggak. Oke. Midwife. Aku di sana kan nggak USG lagi kan. Oh iya, iya, Kayak iya, cuma iya. dicek-cek Sana udah 7 aja. bulan, iya. Apakah udah turun lah, dipencet-pencet lah, dipakai stethoscope lah. Oke, after lahiran juga nggak ketemu ya? Enggak. Bidan full. Benar-benar bidan full. Oke, dan ini Iya. kan berarti menjaga kepercayaan gitu dan bikin ibu nyaman, partnership tadi sama bidan terbentuk gitu. Benar. Menurut Kak Kim apa sih yang Kak Kim sebagai ibu dan perempuan ngerasain bahwa ini tuh penting banget ya buat seorang ibu gitu? Yang mana sih yang harus diperbaiki gitu kalau kita bidan-bidan Indonesia juga pengen memberikan kualitas yang sama, pendekatannya holistik gitu. Iya sih, continuity itu Iya. bikin kita lebih nyaman. Oke. Memang. Terus the attention to detailnya itu juga ya, kayak benar-benar dicek rumahnya apakah
sesuai lah untuk Perkembangan si bayi. perkembangan bayi, buat safety-nya, buat health-nya, buat mamanya juga benar-benar dijaga banget semuanya. Oke, jadi Iya. karena Kakim merasa itu, akhirnya terus-terusan kamu bidan dan akhirnya berlanjut ke Indonesia. Apa yang bikin Kakim percaya sama bidan meskipun negaranya berbeda ya? Kadang-kadang kita mikir, ya bidan di UK ya bagus gitu, makanya kita bisa percaya lah Karena sama bidan. Tapi kan iya, Indonesia, emang yakin kamu bisa nyaman dan aman gitu ngerasain di bidan? Apa yang buat Kakim tuh, walaupun ini beda negara, beda situasi, karena ngelihatnya ya oke, eh, ini mungkin pertanyaan banyak orang ya, tapi aku pun lahirnya di bidan. iya. Ya, dan banyak yang mungkin juga merasa seperti itu. Emang aman Sebenarnya seolah sebenarnya ada banyak sih faktor kenapa akhirnya aku lahirnya di bidan. Oke, kenapa kita memilih bidan yang ini? Karena memang udah ada previous history-nya sama bidan yang sama. Bidan kan melewati apa sih namanya, sekolah juga kan. Yes. They went through like years of training Yes. sampai akhirnya bisa dibilang bidan. Terus selain dari itu aku juga memilih untuk lahiran di bidan karena aku pengen menjauh dari orang-orang yang datengin Iya, aku. iya, iya, Jadinya iya. akhirnya aku lahirannya di Lembang. I see. Iya. Jadi memang itu karena pilihan Kakim secara berkesadaran, Iya, betul. merasa nyaman, ada prioritas yang memang Kakim rasakan dan akhirnya ngerasa ya udah safe ya sama bidan rasanya. Benar. Dan memang bidan itu kan sebenarnya menjaga fisiologis dan psikologis ibu nih waktu lahiran ya Kakim. Kalau Kakim merasain waktu lahiran tuh gimana rasanya sama bidan? Dan mungkin banyak dari kita, aku juga banyak pasien yang takut gitu untuk melahirkan. Rata-rata banyak yang takut sakit, takut pendarahan, takut robek, bahkan mungkin ekstrimnya takut mati gitu. Dan Yes. itu yang bikin jadi kadang-kadang kita nggak percaya sama tubuh kita, dan banyak keputusan dari kita akhirnya berdasarkan feel based, bukan berdasarkan evidence based gitu. Iya. Misalnya kayak sesar tanpa indikasi medis, padahal sebenarnya dia baik-baik aja, tapi setelah Benar. ikut kelas hypnobirthing, dia jadi mulai tahu, oh ternyata evidence based-nya gini, oh ternyata preparation-nya gini, dan akhirnya banyak dia memutuskan tuh lebih wise gitu. Nah kalau dari Kakem sendiri ngelihat Iya, peran makanya- bidan yang jaga fisiologis dan psikologis ibu waktu lahiran tuh gimana? Makanya menurut aku tuh penting banget ya buat all expectant mothers, apalagi first time mothers ya, untuk do your research. Ya, untuk datang ke kelas lah mungkin kalau Yes. bisa. Terus ngobrol lah lebih dalam lagi dengan bidannya. Terus apalagi suaminya ikut serta Betul. dalam mempelajari nanti ekspektasinya, nanti perannya dia sebagai seorang bapak dan suami in the birthing room itu, gue harus ngapain ya supaya gue bisa membantu istri gue nih. Ya, ya. Terus di saat anak gue lahir, gue bisa ngapain ya? Jadi bener-bener enggak yang Clueless. bener-bener clueless, exactly. Atau ikutan panik. Bener-bener useless malah ya. Iya, Ikutan iya. panik Iya, juga. iya. Terus ya gitu sih. Iya, menurut aku penting banget kita harus do our research gitu loh. Yes, betul. Dan aku tuh sempat nonton videonya Kakim, menarik ya buat aku. Ternyata di UK tuh Kakim nyobain berbagai posisi mengedan. Iya, ini juga perbedaannya nih Iya. antara di UK dan di sini. Jadi waktu di sana itu aku punya alhamdulillah banget ya. I feel so blessed that aku punya satu ruangan besar, udah kayak kamar VIP gitu. Padahal di sana aku nggak bayar sama sekali loh. Wow. Karena aku UK citizen kan ya. Wow. Aku nggak bayar sama sekali. Jadi udah kayak ruangan VIP. Keren. Ada bathtubnya gede, udah kayak jacuzzi gitu. Terus bisa lu mau cobain posisi kayak gimana pun boleh. Wow. Mereka mau kita ikutin keinginan badan kita sendiri, kita maunya kayak gimana nih giving birth-nya. Dan aku udah lama banget aku pengen water birth, ya kan. Awalnya mau water birth nih, Iya. ya kan udah ngeden Masuk ke nih, dalam. udah berjam-jam, kok nggak keluar bayinya, Oke, lama banget iya. gitu. Akhirnya setelah berapa jam aku juga nggak bisa relax di Iya, situ, kayak iya. kurang enak untuk kayak Bersandar. bener-bener bersandar dan relax tubuhnya. Akhirnya keluarlah dari bathtubnya anget kan. Ya. Cuman kita keluar itu
akhirnya badannya kedinginan, dia susah regulate-nya kan, Ya, ya. kedinginan, dikeringin, oke udah anget. Kita coba berbagi posisi, mau lo pegangan di rope gitu, mau jongkok Dan tuh ada lah, ya? ada Wow. ada bouncing ball, yoga ball Iya. juga, mau tiduran juga silahkan, mau aku ke toilet pokoknya bolak-balik, ada toilet juga kan di situ kan, mau di toilet pun juga gua Nggak ngerasa gua pengen ngeden di toilet, aduh Wow. pokoknya semuanya pun mereka oke lah, Iya, gua iya, bisa bantuin gitu loh. Mhm. Cuman pas di sini dan aku lagi bener-bener kayak lagi kesakitan Iya, nih iya, ya. iya, iya. Oh ya bayinya udah mau keluar. Ah. Oke, dia nge-rush aku ke ruang persalinannya. Mhm. Aku berdiri di samping tempat tidurnya Iya. tuh udah kayak udah gua maunya di sini aja gitu. Iya, iya, iya. Mau ngedennya di Iya. sini. Berdiri gitu ya. Berdiri Iya. gitu. Enggak boleh. Di otak aku kayak kenapa gua nggak boleh? Iya, Pas di iya. Inggris semuanya Iya. boleh gitu. Oh beda ya. Cuman gitu. aku ngikutin aja udah Iya. capek gitu, nggak mau argue Iya, ya. Iya. Akhirnya aku disuruh tiduran lah, Hmm. tetap cara tiduran gitu loh. Tengah duduk ya. Mungkin memang karena dia ngejelasin nantinya tuh takutnya tidak safe, takutnya jatuh bayinya. Menarik ya, Kak Kim bisa inget detail persalinannya gitu, karena memang ternyata pengalaman melahirkan tuh sesuatu yang bisa diingat sepanjang hidup buat seorang perempuan. Iya, tapi pas persalinan yang pertama nih, Hah? aku cuman inget kayak beberapa bagian. Iya. Di tengah-tengahnya tuh bener-bener kayak gone gitu loh. Iya, Bener-bener gone kayak udah banget. gak sadar lah kita gitu, ingetnya kontraksi aja gitu. Iya, Iya. ingetnya tuh pas lagi sakit ngedeng. Terus habis itu hilang. Nggak tahu dia udah kemana otaknya. Menarik banget ya. Memang bener sih Kak Kim, kalau dari data penelitian aku dengan WHO Eropa, di Indonesia tuh ini ada 4.000 perempuan ngisi kuesioner ini, Iya. 40% tuh nggak boleh memilih posisi persalinan. Padahal sebenarnya kalau kita lihat dari beberapa studi, memang upright birth itu lebih pakai gravitasi, tulang ekor nggak ketekan, jadi memang bisa mempersingkat durasi persalinan. Iya, aku pernah baca kalau misalkan the most natural way of birthing itu adalah seperti binatang, which Mamalia. is on all fours. Yes. Jadi apa sih gaya kayak lagi ngerangkak gitu loh, gitu. Kayak gajah lagi lahiran. Iya. Ya itu memang Iya. terbukti sih ngebuka space lebih luas. Iya. Itu dan memang tadi Kak kita ngobrol di belakang itu berubah semenjak ada beberapa pernyataan ya yang Iya. kita baca ketika ada seorang dokter yang ingin melihat posisi ibunya ngedennya setengah berbaring. Dari Itu sejarah seorang itu ya? raja. Oh, seorang raja. Seorang raja di Prancis, dia mungkin punya fetish ya untuk melihat istrinya itu lahirannya tuh gayanya begitu, which is tiduran. I gitu loh. see. Dia pengen melihat. Iya. Jadi itu Salah gaya satu sejarah. patriarki ya Iya. sebenarnya. Yang dimana dari Ternyata dulu lahiran tuh begitu. ternyata bisa freestyle bebas senyaman ibunya. Bener. Iya, ini menarik banget ya. Jadi semoga kita bisa mengadaptasi hal ini, karena sebenarnya gak butuh alat yang canggih, tapi butuh kerendahan hati mau belajar. Bisa jadi ini terus-terusan budaya yang kita anggap aduh susah banget deh, karena kita mungkin tidak terbiasa. Tapi harapannya bisa mendengarkan tubuh perempuan. Bener. Benar. Dan aku menarik nih Kak Kim ngomongin soal tadi hak perempuan juga. Ternyata tuh di Indonesia angka kematian ibu lumayan cukup tinggi. Jadi kalau di tahun 2020 ternyata angkanya tuh 1 jam setiap perempuan tuh meninggal. Dan angkanya nurun sih, cuma masih tinggi. Se-Asia tuh kita Iya. peringkat nomor 3. Jadi 189 per 100.000 kelahiran hidup. Nah jadi ini pengalaman aku pribadi juga sih, waktu aku kuliah kebidanan tuh kayak selalu ngomongin AKI dan selalu ditanya tuh kemana bidannya gitu. Sampai akhirnya aku sama Univ PE bisa mencoba ya melihat potret aslinya di beberapa wilayah, termasuk kemarin tuh di NTT. Oh ternyata ada banyak faktor ya, selain kurikulum bidan yang memang harus kita perbaiki supaya standar internasional, tapi ternyata tuh ada banyak banget faktor lain kayak akses, rujukannya tuh susah banget. Kita harus lewatin 4-5 jam. Kalau sungainya banjir gak ada jembatan,
Jadi biasanya pasiennya ditanduh gitu dan memang objinnya di kota Itu agak dan serem sih ya kalau kayak gitu. yes. Terus kadang-kadang orang juga financial situationnya juga tidak membantu. Betul. Jadi kalaupun dirujuk sebelum-sebelumnya, dia harus ninggalin ladang, sawahnya, dan dia harus kayak mungkin 2 mingguan ya stay di rumah sakit. Jadi nggak ada income. Makanya banyak yang udahlah nggak usah dirujuk. Akhirnya budaya tadi ya udah di rumah aja. Nah itu juga salah satu faktor ya. Dan penyebaran kita nakes tuh nggak merata. Jadi di kota numpuk, tapi pada saat di wilayah-wilayah memang 3T agak lumayan terbatas banget. Nah, ternyata salah satu penyebabnya paling tinggi itu di hipertensi, pendarahan, soal kematian ibu. Menurut Kak Kim nih, seperti apa sih sebagai seorang ibu dan perempuan untuk kita bisa juga terlibat, bisa ngurangin kematian ibu? Atau mungkin dari faktor bidan gitu ya, kalau untuk ibu mungkin tadi lebih aware kesehatannya atau apapun sebagai pengalaman Kak Kim yang melahirkannya menurut aku lumayan sangat nyaman, berdaya gitu ya. Pasti dari kalau mau dari awalnya itu dari the root of the problem which is planning. Jadi kita kan pengennya kalau kita lagi hamil itu sudah di plan sebelumnya. Jadi memang bukan anak yang tiba-tiba kita kaget karena kita nggak KB mungkin atau whatever other reason yang tidak diinginkan ya. Diawali dari situ sih kayaknya ya. Nah kalau misalkan udah udah di plan nih anaknya, alhamdulillah saya hamil, abis itu do your research. Kita banyak mempelajari tentang kehamilan, terus bapaknya juga ikut serta dalam mempelajari semuanya. Bukan cuman soal babynya aja, tapi gimana cara ngurusin ibunya ya, biar ibunya tetap happy, tetap sehat, biar nanti persalinannya lancar, biar anaknya juga sehat. Katanya tuh kalau kesehatan anak itu dan hormonnya ibu itu lebih baik atau lebih terjaga, lebih sehat karena faktor bapaknya sehat apa tidak, betul apa enggak? Iya, sepertinya bagus banget. Betul, karena itu sebenarnya plasenta awalnya terbentuk tuh bahkan sebenarnya dari sperma suami. Jadi kalau suami merokok, plasenta tuh bisa nggak bagus, maka nutrisi ke bayi juga bisa nggak oke. Makanya bisa meningkatkan resiko lahir prematur, berat bayi lahir rendah gitu. Jadi memang harus dua-duanya gitu. Penyakit yang lainnya yang tidak diinginkan ya. Betul, peran ayah ini aku setuju Kak Kim, karena nggak cuma hamil ya. Kadang-kadang tuh pada saat merencanakan kehamilan harusnya kan dua-duanya dicek, tapi pasti selalu ibu kadang-kadang yang disalahkan. Iya, itu sering sekali tuh, apalagi sama mertua ya, again mertua. Padahal kalau dari riset ternyata meningkat nih fertility, infertil pada laki-laki, yang sebenarnya kadang-kadang kita nggak aware, oh ternyata bapaknya juga harus cek ya gitu. Iya. Sorry ya, aku banyak banget orang-orang yang suka nge-DM aku tentang mertua mereka tuh, mereka relationship-nya buruk banget sama mertuanya gitu loh. Tapi aku I love my mertua, like she's amazing. Cuman kayak apa ya? Jadi banyak mertua yang akhirnya mereka atau suaminya atau siapapun itu, orang-orang keluarga ya di luar suami istri yang akhirnya mereka nyalahin kalau misalkan nih kitanya yang keguguran nih. Yes. Oh ini gara-gara istri nih. Kamu lagi ini kesalahan sibuk istri kerja sih gitu. Padahal kebanyakan itu memang kayaknya dari faktor suaminya nih. Betul, ya? betul. Jadi memang keguguran tuh bukan karena olahraga ya secara riset, tapi karena kelainan kromosom, gen, DNA, infeksi yang biasanya memang bisa juga terjadi dari suami gitu. Dan secara data ternyata meningkat juga nih faktornya dari ayah atau laki-laki. Makanya sebenarnya kalau ngomongin kesehatan harus dua-duanya ya. Iya, jadi aku sekarang kayak ada banyak reels ya, ada tren gitu reels di mana tulisannya tuh kalau istriku bisa mengandung selama 9 bulan, 9 bulan sebelumnya aku pun juga bisa 9 bulan sebelum aku menghamili istriku, intinya aku juga bisa take care of myself supaya istriku
sehat, Betul. nggak mual, Betul. bayinya juga sehat. Jadi itu kayaknya kayak apa ya? Aku akan my future husband nih ya. Iya. Aku akan bilang sama dia, kalau misalkan lo mau gue hamil nih, Iya. you have to take care of yourself dulu nih Iya. selama at least 9 bulan. Iya. Lo olahraga, Betul. makannya yang bener segala macem. Betul. If you want me to go through this whole kehamilan, you have to take care of yourself juga. Iya, setuju banget. Ini Iya bagus kan? banget ya Kak Kim, karena biasanya tuh pasti yang disuruh adalah ibunya. Minum asam Iya. folat lah, Iya, olahraga. Padahal bapak tuh banyak Bener. yang obesitas, spermanya jadi nggak bagus. Yang merokok tadi, yes gitu. Jadi idealnya memang berhenti ngerokok sih. Iya. Tadi aku seneng banget Kak Kim membahas peran ayah ini, termasuk tadi perencanaan si KB Iya. tadi ya. Menurut Kak Kim, atau mungkin Kak Kim mau sharing soal perencanaan atau tentang KB setelah melahirkan tuh gimana kalau Iya. pengalaman Kak Kim sebenarnya? Jadi aku jujur aku tidak diperbolehkan KB karena memang aku ngerti sih maksudnya kayak dia nyuruh aku tuh kayak jangan KB, takutnya nanti kalau kamu hamil lagi nanti susah hamilnya. Nanti aku aja yang ngekontrol atau kan kamu juga menyusui nih, itu KB natural. Ternyata tidak gitu. Iya, Jadi iya. aku 3 bulan melahirkan, akhirnya wah shock nih. Iya. Hamil lagi. Iya. Jadi emang mereka exactly 1 tahun 1 bulan 1 hari, 1 Iya, tahun iya. 1 hari umurnya perbedaannya. Iya. Terus ya aku kita sama-sama kaget. Kita di tengah-tengah COVID, aku awal COVID malah awal banget COVID aku hamil lagi. Terus setelah yang kedua keluar akhirnya diperbolehkanlah Oke. KB. And I did my research juga gitu. Aku dari dulu juga nggak mau KB yang hormonal karena udah banyak orang yang melalui itu yang akhirnya mereka hormonnya berantakan lah, apa mereka semakin bertambah berat badannya atau jadinya jerawatan atau jadinya tidak dapet sama sekali, tidak mens sama sekali. Terus aku nggak mau yang kayak gitu, jadi akhirnya aku memilih untuk copper IUD. Nah, IUD yang tidak hormonal, yang membunuh langsung spermanya. Dan sampai sekarang ya cocok lah, alhamdulillah aman gitu. Jadi awalnya memang mau KB cuma karena melihat banyak efek samping akhirnya bersepakat untuk suami yang KB deh, atau memang berpikir ya udah ini kan lagi nyusu KB alami gitu ya. Akhirnya aku yang KB kan, karena aku juga kayak apa ya, kita tuh udah terlalu terbiasa dengan istri yang KB. Betul ya kan, sih. pemikiran istri yang harus KB. Padahal katanya risetnya itu, correct me if I'm wrong ya, katanya risetnya itu adalah memang lebih baik untuk suami yang KB. Yes. Karena lebih mikirin hormonnya istri lah, terus bisa reversible juga. Paling aman tuh KB-nya itu adalah suami. Dan it makes sense karena oke, kalau kita lihat nih ya, satu cowok bisa berhubungan dengan 100 cewek dalam 100 hari, ya kan? Atau let's say dalam setahun berapa ratus nih, tiap hari or whatever gitu. Kita mikirnya jeleknya lah ya. Tapi dan dia bisa ngehamilin beberapa dari cewek itu dalam 1 tahun. Tapi cewek bisa hamil dalam 9 bulan itu cuma sekali doang. Jadi sebenarnya make sense-nya itu yang KB tuh cowok atau cewek. Walaupun memang suami istri memang ya udah suami istri aja gitu loh. Cuman lebih make sense gitu nggak sih sebenarnya? Make sense banget. Karena ini sebenarnya riset aku juga nih tentang KB pria. Yang waktu itu kita presentasiin juga di Spanyol. Karena memang secara riset KB di perempuan itu lumayan banyak pakai hormon, dan tadi betul banyak ibu yang merasa gak nyaman mensnya, jerawat dan lain-lain. Dan memang secara studi lebih aman buat para bapak-bapak KB. Dan sebenarnya bapak-bapak tuh gak punya
apa ya, berhenti masa subur atau bisa menghamili. Iya, Kalau kita kan benar. mungkin di usia 60-65 tahun itu memang ada sedikit penurunan sel telur gitu ya. Kalau Iya, bapak-bapak tuh memproduksi terus-menerus iya. sperma. Jadi Walaupun semakin tua semakin buruk spermanya. yes, tapi Iya, tetap bisa lebih tinggi iya. kemungkinan menghamili gitu. Dan memang Mm-mm. ini juga menarik Kak Kim karena sebenarnya aku sendiri suami tuh KB sampai sekarang usia anakku tuh hampir 7 tahun. Mm-mm. Dan dia sebenarnya KB karena melihat data-data yang aku udah susun dari Iya. zaman kuliah. Aduh, suami yang baik. Masya Allah. Masya Allah, tapi aku mendapatkan banyak stigma baik ibu maupun bapaknya ketika KB. Mm-mm. Jadi kalau buat si ibu tuh, ih istrinya dominan banget gitu. Yang kedua, ih Ya. tega banget gitu. Sedangkan si Tega suami, ya, apa? sedangkan kita kata suamiku, kita pernah bikin satu IG Reel juga. Sedangkan kamu tuh sebagai ibu udah hamil, lahiran, nyusu, kurang tega apa lagi, aku cuma Bener. berperan sebagai KB loh, kata Iya, suami. bener. Sesimpel itu sebenarnya peran kita. Terus dia pun dapat stigma kayak, aduh, jadi laki-laki emang nggak takut nanti kena infeksi menular seksual gitu. Kadang kan nggak tahu Mm. nih dia bakal berhubungan sama siapa. Jadi aku mikir, oh sebagai KB pria dia udah mau bertanggung jawab, dapat stigma juga, malah bisa nakal. Jadi kasihan juga gitu seorang laki-laki yang udah mau berperan dapat stigma itu Makanya gitu. kita di sini hari ini kita ngobrolin supaya Yes, lebih banyak orang ngerti tentang ini lah betul, ya. Iya, betul. semoga dapat pandangan yang berbeda lah Yes, setelah nonton yes, ini ya. yes. Kalau buat Kak Kim sendiri, tapi KB dari Ayudi sendiri itu membantu perencanaan kehamilan banget atau ada beberapa mitos-mitos yang kayak, pakai KB Ayudi misalnya jadi Ayudinya naik loh ke atas, nanti emang aman dan lain-lain misal gitu ya. Apa yang bikin Kak Kim tuh firm make ini kayak cocok deh buat aku untuk Aku KB-nya ini gitu. Mungkin banyak ibu-ibu yang bingung pakai yang mana ya, aman gak ya gitu. aku alhamdulillah sekarang KB kayak udah 5 tahun dong ya, udah 5,5 tahunan lah ya. Hmm. Cocok-cocok aja. Kayak pas pas apa dipasang juga nggak sakit sih, kayak cuman ada Gak nyaman. uncomfortable dikit gitu. Tapi setelah itu aman. Terus mensnya juga sesuai sih setiap bulannya, Oke. alhamdulillah ya. Terus apalagi ya, terus belum kebobolan ya, aman ya. Alhamdulillah, Alhamdulillah. iya iya iya. Terus apalagi ya, udah sih. Dan paling kayak dicek tiap setahun sekali mungkin, kayak masih tempatnya masih sama atau Oke. enggak di USG, sekalian sama apa namanya, apa sih, cek kesehatan, Kayak kanker serviks gitu ya atau pap kesehatan smear, pap smear, ya ya. smear test gitu, sekalian di USG, aman. Iya, itu Iya. merasa aman karena Kak Kim tadi merasa sudah banyak riset, dapat informasi dari tenaga kesehatannya gitu ya. Jadi akhirnya memilih KB ini. Karena yang paling penting adalah perempuan sih yang bisa mutusin atas tubuhnya mau hamil berapa, jarak anaknya berapa, Betul, mau anak berapa, mau punya anak betul. atau enggak gitu ya Kak Aduh, Kim. yang jauh-jauh deh cowok-cowok yang ngerasa kayak you have control over our bodies gitu loh. Jangan sampai kita menikah sama tipe yang kayak gitu ya. Mereka tuh harus sadar kalau kita hamil itu it's not fun. Ya It's ya, not fun. betul. It's capek banget. Benar. Dan melahirkan itu life and death gitu. Dan kita yang harus siap mentally, physically, dan kita yang tahu kapan kita siap gitu. Yes, setuju banget nih. Iya sih, hati-hati memilih pasangan Iya, ya. penting sekali ya. Penting banget. Iya, tapi aku penasaran nih mungkin nanti sebelum ditutup gitu. Aku penasaran tadi kan Kak Kim bilang persalinan itu adalah antara hidup dan mati, life and death gitu ya. Dan kalau misalnya banyak ibu yang sedang lagi hamil terus mau melahirkan, mereka bingung sebenarnya aku mampu nggak ya melahirkan gitu. Kenapa sih Kak Kim pengen memilih persalinan alami atau normal di mana mungkin punya pilihan banyak juga bahwa pakai metode lain misalnya kayak sesar atau diinduksi. Apa yang mungkin mau Kak Kim sampaikan kepada teman-teman yang mungkin sekarang masih takut menghadapi persalinannya, masih bingung metode apa yang terbaik untuk tubuhnya gitu. Sesuai dengan pengalaman Kak Kim didampingi seorang bidan.
Mungkin kalau induksi itu kayak last resort banget ya. Terus di apa namanya, disuntik yang biar nggak kerasa bawahnya tuh apa? Epidural. Epidural, iya. Itu juga buat yang takut banget kesakitan ya. Cuman karena aku lahirannya di UK, terus aku pun juga udah do my research antara sesar dan juga normal itu. Kalau sesar tuh nantinya malah yang lama healingnya, yang sakitnya itu adalah mungkin berbulan-bulan healing semua jahitannya segala macam itu lama gitu. Tapi kalau memang jauh lebih sakit ya kalau normal ya. Tapi lebih cepat healingnya, lebih cepat, terus recovery-nya iya, terus lahirannya juga ya udah berapa sih, 2 hari 3 hari paling ya, maksimal sakit Rasakan banget kontraksinya. ya kontraksinya. Tapi kalau masa penyembuhan sesar itu kan bisa berbulan-bulan tuh sakitnya kan. Itu sih pertimbangan aku ya. Tapi it doesn't make you less of a mother atau less of an amazing woman kalau kamu memilih untuk atau akhirnya harus sesar. Iya, tapi aku sendiri sih kenapa aku memilih itu ya karena memang healingnya itu jauh lebih cepat sih. Aku ngerasain banget gitu. Aku setelah lahiran anak yang pertama itu, pas lahiran anak pertama aku inget banget, pokoknya hari keempat udah pulang itu kita ke mall. Gara-gara mau nyari popok. Kehabisan kalau nggak salah popoknya. Jadi kita ke mall. Wow. Itu hari keempat tuh. Udah itu anak kedua? Anak pertama. Oh, anak pertama. Iya, di Inggris. UK. Iya. Dan itu lagi dingin tuh. Wow. Lagi dingin di sana. Yes. Iya. Jadi memang research dan memang akhirnya jadi bisa mutusin wise keinginan kita. Kalaupun nanti sesar karena ada indikasi medis, teman-teman tetap mulia, tetap membawa kehidupan ya, dimana melahirkan tuh kita lagi bawa malaikat kecil kita yang lahir dari surga. Dan menurut aku tuh sebenarnya penghormatan ya, ini proses penghormatan buat ibu bapaknya yang udah membawa bayi ini dari surga. Jadi harusnya memang proses yang penuh respectful, penuh hormat, penuh cinta gitu, dihargai. Sebisa mungkin kita sebagai ibu yang sedang mau melahirkan nih, kita benar di respect keinginannya mau kayak gimana. We try to make it as easy as possible buat dia gitu. Lo nyamannya kayak gimana ya kita mencoba untuk mendengarkan. Iya. Betul banget, betul. Wah, menarik banget ya Kak Kim. Bahkan sebenarnya kalau dari riset aku tuh memang banyak banget keinginan-keinginan perempuan yang sebenarnya harusnya bisa didapatkan di persalinan, kan itu hak ibu dan bayinya. Kayak tadi posisi melahirkan, mau bebas seperti apa, bergerak di ruang bersalin. Karena ternyata ada beberapa ibu yang lahiran tuh nggak boleh bergerak gitu Kak Kim, jadi tiduran aja. Iya, benar. Itu bikin dia trauma. Terus kemarin mungkin di UK sama di Indonesia ada IMD ya, skin to skin sama bayi. Ya itu tuh ada beberapa yang nggak dapetin. Ada juga yang nggak rooming in, harusnya kan satu gabung nih sama si bayi, ini dipisah gitu. Iya. Kebanyakan hospital begitu ya. Ada beberapa riset aku memang menulis. Kalau aku seingat aku ya, mungkin kayak ini bertahun-tahun yang lalu ya. Aku terakhir ke hospital ngeliatin orang yang baru lahiran udah lama banget kayaknya. Cuman bertahun-tahun yang lalu itu semua bayi-bayi kan ditaruh di satu ruangan kan. Jadi kalau bayinya nangis atau apa baru dibawa ke ibunya atau apa gitu kan. Betul. Sebenarnya kalau dari konselor menyusui menyarankan rooming in untuk meningkatin keberhasilan nyusunya gitu. Jadi harapannya dengan ada podcast ini mungkin ada kebijakan-kebijakan, teman-teman yang membuat kebijakan gitu ya, menonton bisa mendengarkan ya suara ibu, suara hati ibu dan perempuan untuk diberikan hak-haknya, mulai dari perencanaan kehamilan, hamil, melahirkan, nyusu, dan ternyata penting untuk berinvestasi di kesehatan ibu dan anak, termasuk pada peran bidan yang memang deket banget sama ibu gitu. Mungkin kalau dari Kak Kim ada nggak sih pesan-pesan buat para ibu di luar sana, termasuk para bidan yang lagi mendengarkan, untuk menyambut si buah hati ini? Yang ingin disampaikan pastinya ya rootnya itu adalah yang diawali banget dengan memilih pasangan yang tepat. Yes, karena parenting dimulai dari sana ya. Iya, memilih
pilih pasangan yang tepat karena dia yang akan menjadi bapak, menjadi pasangan kita dalam journey ini ya, next level kehidupan kita. Terus udah gitu do your research sih and take care of your body. Kalau misalkan memang planningnya dengan suami dan keinginan kamu juga ingin, aduh nanti dulu deh punya anaknya, pilihlah KB yang tepat juga. Apa suami yang KB atau kita. Terus setelah itu ya iya do your research sih tentang semuanya ya. Aduh banyak yang harus di risetin ya, tapi suaminya pun juga harus ikut serta dalam itu. Betul ya. Kalau untuk para bidan yang menonton, ada pesan nggak untuk mereka? Aduh, keep doing your work. You are so good at what you do ya. Dan ya semangat lah. Ya, aku di sini kayak aku pengen nge-up-in gitu loh, kayak bidan tuh like lo nggak usah mikir, karena masih banyak sampai sekarang orang-orang yang suka nge-komen gitu loh, kok Kimberly Rider akhirnya di bidan ya. Iya men, bayarnya cuma 2 juta doang. Sama, udah selesai gitu. Aku juga. Amazing ya. Pokoknya bidan itu hebat. Mereka itu udah melalui sekolah yang lama, yang panjang, yang mahal. Dan udah apa ya, aku juga dengar kalau misalkan, correct me if I'm wrong, kalau kita persalinan, kita lagi melahirkan nih, dokter itu datangnya tuh pas ujung-ujungnya doang. Bukan 9-10 baru datang gitu ya? Iya, bukannya pas kayak awal. Dari itu awal. Yang nemenin ya udah bidan kan. Jadi yang mungkin yang ngeluarin itu dokter, yang motong, yang ngecek, dokter, tapi dari awal sampai akhir bidan yang selalu ada di situ gitu. Dan itu yang aku experience di Inggris, tidak ada dokternya sama sekali juga gitu. Jadi menarik. Insya Allah dengan bidan itu aman. Yang penting ini satu ini ya, note yang highlight, yang penting kita selama kehamilan itu memang sudah dinyatakan, kalau di Inggris tuh emang dibilangnya itu straightforward pregnancy, atau kehamilan yang lurus-lurus aja. Jadi semuanya sehat, bayinya posisinya bener, plasentanya bener lah, kitanya sehat lah. Insya Allah sih aman kalau di bidan ya. Wow, keren banget. Aku mungkin mau nambahin berdasarkan data ya, dan riset aku setuju banget sama Kak Kim. Kalau teman-teman lihat YouTube, sebenarnya itu ada film namanya Business of Being Born. Dan itu sebenarnya ada bukunya di Amerika, di mana sebenarnya ditulis karena memang sudah banyak persalinan yang over medikalisasi di sana. Jadi yang harusnya fisiologis, tapi kalau kita nggak sabar sebagai nakes, tiba-tiba banyak intervensi nih yang nggak sesuai. Contoh tadi induksi, karena sebenarnya lahiran tuh teman-teman kayak pipis pup yang alamiah ya, tiap hari sebenarnya kita ngelakuin pipis pup, tapi ketika saat pipis kita kasih kateter, padahal kita sehat-sehat aja, itu kan bisa ganggu kandung kemih, infeksi lah, susah pipis. Nah lahiran juga kayak gitu, yang tadinya alamiah terus diganggu, misalnya induksi, padahal saat itu ibunya nggak butuh, maka itu bisa ngaruh banget, pembukaannya nggak maju, akhirnya sesar, akhirnya minta epidural, detak jantungnya bisa nurun, akhirnya bisa tadi NICU gitu, dan akhirnya tinggi intervensi lain. Jadi itu namanya cascade intervention, yang sebenarnya ketika peran bidan itu hadir, itu bisa mencegah si cascade intervention. Yang sebenarnya intervensi itu belum tentu butuh loh, dan wise kalau memang dipakai. Jadi dari data WHO pun ternyata Kak Kim, unnecessary cesarean section itu juga banyak faktornya, selain karena request ibu, tapi bisa karena sistem juga, yang dimana fee dari kita tuh berbeda antara sesar normal, dan itu WHO sendiri yang ngomong. That's why sistem tuh juga harus mendukung sih sebenarnya, supaya persalinan kalau semuanya sehat aja, kita jaga fisiologisnya. Jadi keren banget ya, terima kasih banyak Kak Kim. Sama-sama. Ilmunya banyak banget. Aku yang banyak belajar dari Kak Kim, dan setiap Kak Kim aku nonton video di YouTube tuh kayak wow, Kak Kim tuh tahu banget soal bodily autonomy, terus dia juga menurut aku sangat memberdayakan perempuan. Jadi di sini aku sangat merasa penuh hormat. Bisa. Semoga apapun yang aku omongin hari ini berkenan ya, dan kayak orang-orang tidak akan menghujat atau gimana. Pokoknya this is my own experience aja. Aku pengen sharing aja gitu.
Dan dari experience orang-orang yang di sekitar aku juga gitu, hopefully membantu lah ya. Iya, membantu banget. Ya, Kak Kim, tanggal 5 Mei itu Hari Bidan Internasional. Jadi ada nggak mungkin kalimat yang ingin disampaikan ke para bidan biar semangat? Karena ini dari seorang Kimberly loh teman-teman. Karena teman-teman aku tuh pada ini, ya ampun Kimberly lahir sama bidan. Mereka tuh padahal berakhirnya bukan sama kita, tapi kita sebagai bidan tuh kayak wow happy banget ya dipercaya. Wow dia keren banget ya gitu Alhamdulillah loh ya. Kak Kim. Ya pokoknya buat bidan seluruh dunia ya, you have done such great work. Selamat Hari Bidan, and to you too. Terima kasih. You have done such great work buat perbidanan Indonesia juga. Your research has been quite helpful ya, super helpful Amin. banget buat Indonesia. Dan semoga semakin maju lah, dan semoga semakin banyak orang percaya sama perbidanan di Indonesia. Amin amin, wow thank you banget Kak Kim. Semoga kita bisa ketemu lagi di lain Yes, kesempatan, atau bahkan nanti anak ketiga keempat jangan lupa ya hubungin. Ya, Kita akan bantu untuk hamil, lahiran, nyusunya dengan senang hati. bantuan dula. Iya, dengan senang Iya. hati, dengan senang hati Kak Kim ya. Jadi terima kasih banyak, semoga jadi amal jariah buat Kak Kim Amin, dan amin, amin. para keluarganya ya ilmu ini. Dan buat teman-teman, terima kasih banyak. Aku mau ngucapin selamat Hari Bidan Internasional. Apapun saat ini tantangan yang teman-teman hadapi, kita coba lalui dan coba gandengan tangan supaya sisterhood bidan tuh makin kuat dan kita bisa makin bertumbuh dan juga bikin kesehatan ibu dan anak makin luar biasa maju. Terima kasih banyak dari kita dan sampai ketemu lagi di podcast lainnya di Berani Bicara bersama UNFPA Indonesia. Thank you semuanya. Thank you.